Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Second Line Channel. Pada video kali ini saya ingin menampilkan beberapa potongan dari podcastnya Bang Haji Rhoma Irama semenjak Bang Haji Rhoma Irama angkat bicara masalah nasab atau polemik nasabnya Pak Alwi ini jadi menjadi cukup booming dan viral dan kemudian mendapat respon yang cukup panas dari Habib Pak Alwi terutama Habib Bahar bin Smith dan Habib Rizik Syihab dan ternyata Bang Haji Rhoma Irama tidak berhenti beliau terus mencari kebenaran dengan mendatangkan beberapa bintang tamu yang mempunyai kompetensi di bidang nasab ini dan yang paling baru beliau mengundang ahli filologi yaitu Profesor Menahem Ali. Bagaimana poin-poin penting yang ada di podcast Bang Haji Rhoma Irama bersama Profesor Menahem Ali, sang ahli filologi. Yuk kita simak sama-sama. Apakah ini tokoh ini historis? Ada, hadirkan dokumennya. Kalau tidak bisa, silakan itu menjadi keyakinan kelompok dan keyakinan pribadi. Dan tidak perlu menakut-nakuti orang dengan bahasa surga ataupun neraka. Nah, sebelum bicara mengenai persoalan yang kisruh nasab Ba'alawi, saya ambil contoh sederhana. Bagaimana kita bisa beriman kepada tokoh yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan dia seorang nabi, tokoh historis, datanya apa? Kalau ada yang berkata harus percaya karena Quran berkata demikian, ya boleh-boleh saja, karena itu berdasarkan iman. Tapi kalau dikatakan apakah dia tokoh historis, itu harus ada dokumennya. Tentu saja dokumennya di luar Quran. Yang tentu saja ini dokumen eksternal yang bisa mendekati peristiwa pada masa itu. Saya ambil contoh, kalau memang beliau itu seorang tokoh historis, di luar dokumen Quran, dokumennya ada. Memang bukan berbahasa Arab. Tapi justru bahasa Yunani, yang saat itu adalah penguasa dari Imperium Romawi. Dokumennya disebut Doctrina Jacobi. Naskah atau manuskrip itu, para ahli filolog sudah melakukan penelitian dengan karbon C14, radiokarbon. Itu penanggalannya 634 Masehi. Sementara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diklaim sebagai nabi oleh umat Islam itu wafat tahun 632 Masehi. Berarti selisihnya hanya 2 tahun. Berarti ini memang bukan tokoh fiktif, ini tokoh historis. Orang yang mengaku dirinya sebagai nabi itu. Bahkan disebutkan dengan bahasa Yunani itu Ho Propetes Sarakenorum, seorang nabi dari kalangan Sarasen. Jadi tokoh ini memang ada, bukan tokoh dongeng. Dari mana kita bisa melakukan penelitian itu? Manuskrip dasarnya. Dan itu bukan dokumen Islam, tapi dokumen pembanding. Eksternal. Apakah dokumen mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu memang eksis pada dokumen awal sezaman dengan sang tokoh ini? Jawaban saya tidak ada. Tidak ada. Baik itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, zero. Dokumen itu tidak ada. Berdasarkan filologi. Berdasarkan manuskrip. Manuskrip memang zong. Tidak ada. Eksternal. Oh ya, bagaimana? Itu baru eksis pada dokumen belakangan. Abad ke-9 Masehi. Abad ke-9 Hijri. Jadi selama sekian ratus tahun, lebih dari 500 tahun, dokumen itu tidak ada. Kalau abad ke-9 Hijri, berarti kan sangat jauh dengan sang tokoh yang pernah hidup di abad-abad sebelumnya. Dan itu pun manuskrip yang terdokumentasi pada kelompok internal, yakni Ba'alawi. Tapi itu hanya klaim sepihak, dan tidak perlu untuk disuarakan di ruang publik. Kalau itu menjadi keyakinan, tidak ada masalah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tokoh yang
hidup pada abad ke-7 Masehi, sementara Ba'alawi atau Ubaidillah sebagai induknya itu hidup di era yang sangat-sangat dekat dengan kita. Apa mungkin dokumennya tidak ada? Kalau memang tidak ada, ya memang tidak ada. Apa harus diada-adakan? Itu persoalannya. Filolog itu, kalau dihadapkan dengan fakta manuskrip apapun dikatakan sebagai dokumen, kita bisa tahu ini dokumen yang ditulis pada masa lampau atau baru dibuat zaman sekarang. Jadi kalau dikatakan ini tulisan tangan ada menyebutkan nama sang tokoh, kita lihat medianya, manuskripnya, buku apa yang menyebutkan itu, dan datanya seperti apa. Kalau seandainya tidak teruji, maka ini baru muncul pada masa belakangan yang dibuat sebagai legitimasi. Jadi sangat mudah filolog untuk bicara mengenai manuskrip ini asli atau tidak asli. Hadapkan data itu kepada filolog. Pasti filolog akan bicara apa adanya dengan manuskrip ini. Tidak bisa dimanipulasi. Orang yang tidak paham dengan ilmunya bisa ditipu. Ada isu tentang adanya kuburan-kuburan palsu dan sebagainya yang betul. Yang kemudian telah diteliti oleh banyak pihak ya. Mungkin kepentingannya itu barangkali untuk menyesuaikan dengan tokoh ini. Iya, untuk menyesuaikan dengan seperti itu ya. Iya. Ini kasus yang saya kira sudah masif diketahui oleh masyarakat kita Indonesia sekarang. Salah satu contoh misalnya tokoh yang bernama KR Sumodiningrat. Itu makamnya ada di Jogja, keturunannya ada di Jogja. Tapi ternyata nama ini juga muncul di tempat lain, misalnya di Semarang dan lain sebagainya. Yang menarik itu ada sesuatu yang perlu dikaji. Sebenarnya tokoh ini di mana aslinya? Kita punya orang yang sangat pakar di bidang persoalan ini, misalnya Peter Carey. Itu sudah menjelaskan bahwa tidak mungkin ini sampai ke arah sana, ke wilayah Semarang. Pasti adanya di Jogja. Dan terbukti itu. Jadi aspek arkeologi terbukti, aspek politik terbukti, kemudian manuskrip-manuskrip yang tersimpan di Jogja juga membuktikan itu, keturunan mereka masih ada sampai sekarang. Bahkan Pangeran Diponegoro sendiri, itu sekarang menjadi wacana yang kontroversi. Nama marganya sebenarnya siapa? Ada yang disandarkan pada nama marga bin Yahya. Ada yang disandarkan pada nama marga As-Segaf. Ada yang disandarkan pada nama marga Aledrus. Sebetulnya yang betul dia itu marganya apa? Tapi semuanya kalau dikerucutkan itu Ba'alawi semua. Padahal seharusnya kalau itu benar marganya hanya merujuk pada satu marga saja. Tidak mungkin sampai berganti-ganti ke 3 marga bahkan lebih dari itu. Sementara Pangeran Diponegoro itu bukan Ba'alawi, ada form seperti itu kan? Terkonfirmasi bahwa beliau bukan seorang Ba'alawi. Bahayanya ini kalau Diponegoro dan lain-lain diklaim sebagai Ba'alawi, Masya Allah nanti bangsa Indonesia ini nggak punya kebanggaan lagi terhadap pahlawannya. Bahwa semua ini adalah keberadaan kita, keislaman kita di sini hanya karena Ba'alawi. Nah ini yang harus kita luruskan seterang-terangnya ya. Ada yang mengatakan bahwa eksistensi seseorang itu tidak perlu harus ditulis dalam sejarah. Tiba-tiba dia muncul, so what? Gitu. Dimunculkan pada abad ke-9 misalnya, baru ditulis, bukan berarti dia dulu nggak ada. Itu kalau ada pemahaman seperti ini, bagaimana menurut ilmu yang Prof kuasai, filologi ini? Ya, kalau dikatakan ini baru ditulis pada era belakangan, sedangkan kajian filologi itu menuntut bukti yang sezaman, maka bagaimanapun juga harus disimpulkan ini adalah tokoh yang ditulis dalam rangka untuk glorifikasi sebagai orang yang memiliki kaitan dengan tokoh-tokoh tertentu. Sama seperti kalau kita bicara mengenai sang Nabi sendiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang apakah ada kaitan dengan Ismail? Kalau dikatakan iya, dokumennya apa? Al-Quran. Iya, silakan itu dipakai sebagai data. Tapi itu data internal. Silakan diimani. Tapi kalau mengatakan bahwa dia keturunan Ismail, harus menghadirkan data. Karena Quran kan baru ditulis pada abad ke-7 Masehi.
Sementara kalau dia dihubungkan dengan Ismail, dokumennya harus sebelum itu ada nggak? Dan kita bisa tunjukkan data, misalnya tulisan dari Santo Yerom yang hidup pada abad ke-4. Memang orang yang keturunan Ismail itu disebut Saracen. Saracen artinya orang keturunan Ismail yang disandarkan kepada Sayyidah Sarah, Siti Sarah. anak yuridisnya. Sementara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai keturunan Saracen ditulis oleh seorang santo yang bernama Santo Theophanes. Dan itu bukan dokumen internal, itu dokumen eksternal. Artinya kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keturunan Ismail terkonfirmasi dengan dokumen eksternal, walaupun Quran itu muncul pada dokumen abad ke-7 Masehi. Jadi kalau ditulis pada masa belakangan, misalnya sang tokoh yang bernama Ubaidillah ini, ya memang belum terkonfirmasi tokoh ini ada. Baru ada dan diadakan pada masa berikutnya dalam rangka untuk kepentingan tertentu. Sebenarnya kelihatan ya, kalau memang itu seorang yang ahli itu, mereka akan menjelaskan suatu masalah itu berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan suatu ilmu ya yang jelas, tanpa ada emosi, tanpa ada embel-embel apapun. Tapi beda dengan seorang yang jahil ya. Jadi merespon masalah ini seperti Habib itu dengan emosi ya, dengan menakut-nakuti, dengan kata-kata yang kasar gitu ya. Terlihat dari omongannya Bahar Smith dan Habib Rizik Syihab ya. Profesor Menahem Ali juga membahas masalah KRT Sumo di Ningrat, yang di Indonesia ini makamnya ada 2 gitu ya. Ada yang di Jogja dan ada yang di Semarang. Dan ya, yang terbaru sih yang di Semarang semenjak viral ini sudah diganti namanya gitu ya. Dan yang asli memang yang ada di Jogja. Anak turunnya pun masih ada bukti-bukti buku-buku atau kitab-kitab atau manuskripnya ada di Jogja tentang KRT Sumodiningrat, yang mana seperti kita ketahui ya, makam palsu KRT Sumodiningrat yang ada di Semarang itu menurut penjelasan juru kuncinya yaitu memang dibangun oleh Habib Lutfi bin Yahya. Dan itu juga merupakan indikasi bahwa selama ini pemalsu makam yang jumlahnya puluhan di Indonesia ini memang dilakukan oleh Habib Lutfi. Itu indikasinya. Jadi metode pembelokan sejarah dengan membuat makam-makam palsu atau memalsukan makam seseorang itu memang metode yang turun-temurun dari penjajah zaman dahulu. Oke, jadi kesimpulannya menurut Profesor Menahem Ali, ahli filologi, menurut ilmu filologi bahwa tokoh yang bernama Ubaidillah apakah eksis di zaman dahulu ya, sesuai dengan zamannya Ahmad bin Isa, itu tidak ditemukan dokumen atau manuskripnya. Jadi di abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, bahkan ke-8 itu tidak ditemukan manuskrip atau dokumen yang kemudian mencatat eksistensi seorang Ubaidillah. Jadi kalau memang itu menjadi keyakinan Pak Alawi bahwa Ubaidillah itu memang anaknya Ahmad bin Isa, ya itu nggak masalah. Tapi jangan disebarkan ke masyarakat umum, karena menurut ilmu filologi tidak ada dokumen atau manuskrip yang mencatat eksistensi tokoh yang bernama Ubaidillah ini. Alhamdulillah ya, seorang Haji Roma Irama, Kiai Haji Roma Irama mau kemudian bergerak mencari kebenaran melalui podcastnya dengan mengundang berbagai narasumber yang mempunyai kompetensi di masalah polemik nasab ini ya. Semoga kedepannya Indonesia tidak lagi kemudian menjadi masyarakat yang gampang dibohong-bohongi, gampang yang dibodoh-bodohi oleh orang lain ya,
dengan cerita bohong, dengan pemalsuan makam dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Thanks udah nonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.